warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yudia. Saya dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi dari kelas PJKR 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah, tata cara bermain, aturan, dan manfaat dari permainan tradisional, yaitu permainan congklak. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah permainan congklak. Congklak adalah permainan yang berasal dari kebudayaan kuno Timur Tengah. Diperkirakan permainan ini telah ada sejak tahun 7000 hingga 5000 sebelum Masehi. Kemudian permainan ini dibawa ke daratan Afrika. Barulah kemudian menyebar di negara-negara Asia melalui para pedagang. Saat masuk ke Indonesia, permainan ini sering dimainkan oleh anak para bangsawan yang sering bertemu dengan para pedagang. Di Timur Tengah, permainan ini disebut macala, yang berarti bergerak, sedangkan di Indonesia sendiri disebut dengan congklak atau dakon, khususnya bagi masyarakat Jawa. Zaman dulu, golongan istana bermain congklak dengan menggunakan papan berukir mewah, sedangkan di kalangan rakyat jelata, congklak dimainkan dengan menggorek lubang dalam tanah dan menggunakan biji-bijian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara bermain dan aturan dari permainan congklak. Congklak dimainkan oleh dua orang yang saling berhadapan menggunakan papan yang terbuat dari kayu atau plastik. Ukuran papan congklak sekitar kurang lebih 40-50 cm. Lubang pada papan congklak berjumlah 16 lubang. Papan tersebut berisi 14 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di bagian sisi kanan dan kiri. Masing-masing permainan dibagi 7 lubang kecil dan 1 lubang besar. Setiap lubang kecil diisi 5-7 biji, sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Lubang besar dianggap sebagai gudang penyimpanan permainan. Sebelum memulai permainan, masing-masing pemain bisa melakukan adu suit untuk menentukan pemain yang mendapatkan giliran pertama memilih lubang kecil yang ada di hadapannya, lalu mengambil biji congklak untuk dijatuhkan satu persatu ke lubang lainnya searah jarum jam. Pemain yang mendapat giliran bermain bebas untuk memilih lubang kecil yang ada di depannya, asalkan tidak mengambil lubang yang dimiliki lawan. Biji congklak yang diambil harus dijatuhkan satu persatu sesuai dengan lubang yang dilewati dan dikumpuli di lubang besar milik pemain sebanyak-banyaknya. Ketika biji congklak terakhir jatuh di lubang kecil yang memiliki biji congklak lain, maka pemain tersebut dapat melanjutkan putarannya sampai biji congklak yang digenggam habis. Akhirnya permainan congklak adalah ketika lubang kecil kosong dan semua biji terkumpul di lubang besar. Pemenang ditentukan dan jumlah biji terbanyak yang berada di lubang besar masing-masing pemain. Adapun manfaat dari bermain congklak, yang pertama melatih perkembangan otak, yang kedua melatih kemampuan berpikir untuk menyusun strategi untuk memenangkan permainan, yang ketiga melatih sikap jujur dan taat pada aturan, yang keempat melatih kesabaran di mana masing-masing pemain harus sabar menunggu hingga gilirannya tiba. Inilah hasil penjelasan tentang permainan congklak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.